Zikir itu berasal dari kata zakara yang artinya mengingat. Ya. Dalam Islam, zikir berarti mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah dengan lisan, dan mengingat Allah dengan amal perbuatan, amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, senang sekali kita dapat bertemu kembali dengan program Duet Pencerah Hati. Tema kita pada hari ini sangat penting, menenteramkan dan penuh makna, zikir kepada Allah. Sudah hadir bersama kita guru kita yang kita cintai dan selalu kita nantikan untuk hadir dalam memberikan pencerahan di program Duet Pencerah Hati ini, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Haji, senang dan saya sangat bahagia bisa membersamai sahabat-sahabat semua, pemirsa semua. Semoga pembahasan kita hari ini membawa kepada ketenangan hati. Amin. Dalam kehidupan kita yang sibuk ini Ustadz, kadang zikir terasa seperti amalan kecil. Zikir berasa amalan kecil gitu. Padahal besar nilainya. Apa sebenarnya mana zikir menurut Islam itu? Terima kasih Mas Prapto. Zikir itu berasal dari kata zakara yang artinya mengingat. Ya. Dalam Islam, zikir berarti mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah dengan lisan, dan mengingat Allah dengan amal perbuatan, amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Zikron kasira, sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak apa? Ya tidak bisa ditentukan oleh seseorang. Karena setiap orang akan memiliki nilai banyak yang berbeda-beda. Ya. Zikir bukan hanya bacaan di lidah. Ya. Bukan hanya lidah berkomat kami, tapi juga hadirnya hati. Ya. Hadirnya hati di mana dengan zikir hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Ada satu firman Allah yang menguatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Apakah Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya zikir? Adakah hadis sahih yang bisa jadi pegangan kita? Terima kasih. Sangat banyak Mas Haji. Hadis yang menguatkan keutamaan zikir, salah satunya adalah dalam Sahih Muslim. Baginda Rasulullah SAW yang mulia bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, kepada Rabbnya, dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Ekstrim banget ya, perbandingannya. Jadi, hidup mati. Seperti bumi dan langit sangat jauh gitu kan. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau orang hidup itu punya nilai pahala, dia dengan hatinya, dengan lisannya, apalagi dengan perbuatannya punya nilai pahala. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sangat jauh perbedaannya. Artinya orang yang lalai menyepelekan zikir, lalai dalam berzikir, seperti jasad yang tidak bernyawa. Tapi orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, hatinya akan senantiasa hidup. Begitu maksudnya. Ya. Apakah zikir hanya terbatas pada bacaan tasbih, tahmid, atau tahlil saja Ustaz? Zikir itu sangat luas. Cakupannya sangat luas, diantaranya ada zikir dengan lisan,
seperti mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sering kita hari-hari kita baca seperti itu. Itu zikir dengan lisan. Seperti juga mengucapkan kalimat bismillah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, itu lisan. Yang kedua zikir dengan hati. Ketika kita zikir dengan hati harus menyadari ada kehadiran kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap langkah dan gerakan kita. Kita bisa bertemu dengan para pemirsa pada saat sekarang ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ini karena kekuatan saya. Tidak, tapi di balik itu ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir dengan hati. Kemudian zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita beramal yang selalu diiringi dengan perasaan ihsan. Perasaan ihsan itu kata Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat kepadamu. Artinya dalam setiap langkah kita ini kita merasa dilihat, dipandang, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga zikir dengan perbuatan ini bisa juga memberikan kekuatan untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Termasuk di dalamnya perbuatan yang baik juga, menahan emosi, menahan amarah. Dalam surat Ar-Ra'd disampaikan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ketika marah, buru-buru ingat kepada Allah, boleh jadi dengan kalimatnya astagfirullah, sehingga tatkala marah kita ingat, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena kalau marah berarti setan menguasai diri kita. Nah, seperti itu, maka zikir itu seperti, kalau diibaratkan ini, seperti air hujan yang menyegarkan hati kita, sehingga yang awalnya kering menjadi penuh dengan kesegaran. Begitu Mas Haji. Jika seseorang rutin berzikir, apa saja manfaat yang akan ia rasakan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat? Subhanallah. Zikir itu memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama, hati menjadi tenang, terhindar dari stres. Dan inilah puncak daripada kenikmatan berzikir. Kenapa? Karena pada intinya apabila hati tenang maka semua menjadi bahagia. Apabila hatinya sedih, semua ikut sedih. Hatinya marah, semua tidak nyaman. Jadi yang pertama, dengan zikir itu hati kita akan menjadi tenang. Kalau misalnya kita baca kalimat zikir tapi belum tenang juga hatinya, berarti harus ada penggabungan antara hati, lisan, dan perbuatan di dalam berzikir. Yang kedua, manfaat daripada zikir itu adalah kesalahan kita, dosa kita, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Termasuk juga orang yang berzikir ini dilindungi dari gangguan dan godaan setan. Jadi orang yang berzikir itu akan dilindungi dari gangguan dan godaan setan. Setan tidak serta-merta langsung bisa mengganggu orang-orang yang senantiasa berzikir. Termasuk orang mengatakan zikir ini adalah benteng rohani. Benteng rohani. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ini juga hikmah berzikir yang berikutnya. Derajat kita itu kalau berzikir diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apakah sudah merasa tinggi atau belum dengan diangkatnya itu
itu kembali prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan orang-orang yang senantiasa berzikir di musola, di masjid, ya, di tempat-tempat yang baik, itu bahkan akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebut di dalam majelis malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibanggakan, ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Rawahu Bukhari wal Muslim. Ya, sungguh luar biasa Ustaz. Zikir itu ternyata bukan sekedar ucapan, tapi juga penyembuh jiwa. Betul gitu Ustaz ya? Betul, Blus masih. Betul banget, karena apa? Dunia ini melelahkan, dunia ini melelahkan. Hati kita ini mudah lelah, mudah gelisah, ya. Maka zikir adalah pelita dan ketenangan. Ini satu keniscayaan, satu keharusan yang ada dalam diri kita, sehingga janganlah berlepas diri daripada zikir. Setiap saat itu kita lakukan. Kita mulai dengan zikir-zikir yang sederhana, tapi konsisten, terus-menerus kita lakukan. Sebelum tidur kita berzikir, setelah sholat kita berzikir, dalam perjalanan kita berzikir, dan tentu saat sendirian pun kita usahakan terus berzikir. Begitu ya, Mas. Ini dalam perjalanan kita berzikir, artinya kita naik motor, naik mobil, jadi selama perjalanan itu kita berzikir terus, atau walaupun itu dalam hati juga tidak apa-apa ya? Iya, betul Mas Haji. Jadi ketika kita bisa mengendarai motor, di samping kita apabila ada kejadian tertentu kita berucap astagfirullah dan lainnya, kita bisa mendawamkan dalam perjalanan, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Kenapa? Karena wirid-wirid itu satu hadis yang sangat masyhur disampaikan, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, maka akan diampunkan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ini karena memang hikmah daripada berzikir itu. Jadi ketika kita di mobil, di motor, asal jangan sampai mengganggu konsentrasi gitu, atau mungkin malah justru meningkatkan konsentrasi. Yang dikhawatirkan kalau kebetulan misalnya kita di angkot atau di kereta, zikirnya cukup dalam hati saja. Jangan sampai orang terganggu dengan zikir-zikir yang kita lakukan. Begitu Mas Haji. Baik. Sahabat pencerah hati, semoga kita semua menjadi hamba yang gemar berzikir. Dan ingat Allah, dan Allah pasti akan selalu melihat kita, karena tadi seperti disampaikan oleh Ustadz bahwa kalau kita ingin merasakan bahwa Allah hadir di tengah kita, tapi kalau tidak, Allah pasti akan melihat kita. Itu Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang luar biasa pada kali ini. Semoga kita selalu tercerahkan dan selalu banyak berzikir, baik itu di rumah, di sendirian, atau kita dalam perjalanan. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video ini. Dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.